Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shallallahul hafiz. Hadratul muhtaramin, para alim ulama, para asatid di lingkungan Masjid Ar-Rahmah yang sama-sama kita muliakan. Hadirin jamaah Masjid Ar-Rahmah, wabil khusus yang hadir pada malam hari ini. Insyaallah kita sama-sama berharap senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukur ala ni'matillah. Malam hari ini kita bisa sama-sama hadir melanjutkan kajian ta'lim kita masih di kitab yang sama, Dalilul Falihin li Turuqi Riyadhis Shalihin, masih di bab tentang salat. Salawat dan salam senantiasa tetap tercurah kepada diri dan alam Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in atau tabi'in serta kita semua yang insyaallah masih istiqomah menjalankan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya sekemampuan kita, berharap kita nanti di akhirat mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis yang ke-30 masih bab tentang salat. Wa an Abi Zaid Usamah bin Zaid bin Harithah maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa habbahu wa habbihi radhiyallahu anhuma. Hadis dari Abu Zaid Usamah bin Zaid bin Harithah maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau orang yang dicintai oleh Rasulullah. Semoga Allah meridhai keduanya. Qala, beliau berkata, arsalat bintun Nabi sallallahu alaihi wasallam ibnabni qadid tudiro fashhadna fa arsala yaqri'us salama wa yaqulu inna lillahi ma akhadha wa lahu ma utiya wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma fal tasbir wal tahtabis. Hadis dari Abu Zaid Usamah bin Zaid bin Harithah. Beliau berkata, beliau berkata, arsalat bintu Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengutus seorang sahabat untuk menyampaikan berita kepada Rasulullah. Yang di dalam syarahnya yang dimaksud dengan bintu Nabi di sini adalah Zainab, salah satu putri Rasulullah, namanya adalah Zainab. Di mana kata Zainab, sesungguhnya anakku dalam keadaan syafaratul maut. Jadi anak Zainab itu dalam kondisi syafaratul maut. Lalu Zainab berharap bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menengok anaknya atau cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang syafaratul maut. Lalu Rasulullah mengutus
salah satu sahabat dengan sampaikan salam saya tidak bisa datang. Lalu sampaikan kepada Zainab, inna lillahi ma akhadha wa lahu ma utiya. Sesungguhnya milik Allah apa yang sudah Allah berikan, dan adalah hak Allah apa yang Allah ambil kembali. Jadi Allah memberikan anak itu adalah pemberian Allah, kemudian diambil lagi oleh Allah, itu juga adalah milik Allah. Wa kullu syai'in lahu bi ajalin musamma. Kata Rasulullah, segala sesuatu itu ada ajalnya. Ajal itu batas waktu yang ditentukan, namanya adalah ajal. Setiap makhluk itu namanya ajal. Pasti ada batas waktu. Tapi bagi orang yang meninggal namanya maut. Tapi bagi orang yang ditinggal namanya musibah. Beda-beda ya. Ajal itu untuk setiap makhluk. Wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Jadi segala sesuatu itu di sisi Allah itu ada batas waktu yang sudah ditentukan, namanya adalah ajal. Lalu kata Rasulullah, hendaklah kamu bersabar, dan mudah-mudahan kesabaran itu bisa mendatangkan pahala dari Allah. Kemudian Zainab mengutus lagi Pak Arsalat ilaihi tuksimu alaihi liya'tiyannaha. Zainab itu mengutus lagi sahabat yang lain kepada Rasulullah sampai bersumpah bahwa Rasulullah itu diharapkan untuk datang menghadiri anaknya yang sedang sakaratul maut. Faqoma wa ma'ahu Sa'd bin Ubadah. Lalu Rasulullah berdiri pergi dibarengi oleh Sa'ad bin Ubadah. Wa Mu'adz bin Jabalin juga dibarengi dengan Mu'adz bin Jabal, wa Ubay bin Ka'ab, wa Zaid bin Harith, wa rijalun sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum. Jadi Rasulullah pergi ke rumahnya Zainab itu dibarengi dengan Sa'ad bin Ubadah, Mu'adz bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Harith, dan beberapa sahabat yang ada pada waktu itu. Begitu Rasulullah sampai ke rumahnya, farufi'a ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sabiyyu. Lalu anak itu diangkat, ya diberikan kepada Rasulullah. Fa'aqadahu fi hijrihi wa nafsuhu taqaqqab. Lalu didudukkan di depan Rasulullah. Kalau bahasa kita mungkin gendong ya. Anak diambil lalu digini, napasnya itu mos-mosan. Bahasa kita itu napasnya mos-mosan. Itu menunjukkan bahwa anak itu sedang dalam kondisi syakaratul maut. Setelah itu fawadas ainahu, Rasulullah meneteskan air mata karena melihat anak yang sedang syakaratul maut di pangkuan Rasulullah, cucunya. Rasulullah meneteskan air mata. Faqala Sa'dun ya Rasulullah ma hadza. Sa'ad bin Ubadah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa kok Anda itu nangis? Bukankah tidak boleh nangis itu dalam kondisi orang sedang syakaratul maut, itu kan tidak boleh nangis. Lalu kata Rasulullah, faqala hadhihi rahmatun ja'alaha Allah ta'ala fi qulubi ibadihi. Rasulullah, ini bukan nangis, ini bentuk rahmat Allah yang Allah jadikan untuk hambanya di dalam hati hamba-hamba Allah.
Maksud ayat ini atau maksud hadis ini bahwa ketika ada orang yang meninggal lalu kita meneteskan air mata manusiawi bersedih, itu diperbolehkan. Yang tidak boleh itu ketika ada yang meninggal kemudian kita menangis meraung-raung, yang tidak boleh. Bahkan itu dalam satu riwayat akan menjadikan berat kepada mayat. Wa fi riwayatin fi qulubi man syaa min ibadihi wa inna ma yarhamullahu min ibadihi ruhama. Dalam satu riwayat kata Rasulullah, jadi Allah memberikan rahmat terhadap hati hamba-hamba orang yang dikehendaki oleh Allah. Sesungguhnya kasih sayang Allah itu terhadap orang-orang yang diberikan kasih sayang. Jadi ayat hadis ini menunjukkan bahwa kita harus bersabar. Fal tasbir, hendaklah kamu, kata Rasulullah, bersabar. Karena pasti semua kita ini pasti suatu saat akan meninggal. Hanya giliran waktu saja kapan kita dipanggil oleh Allah, wallahu a'lam. Tidak tahu. Karena ini bagian dari rahasia Allah. Kalau dalam surat Luqman disebutkan ada 5 yang disebut dengan pancagoib, bukan Pancasila, pancagoib. 5 hal yang goib yang tidak diketahui oleh makhluk lain kecuali Allah, hatta malaikat. Yang pertama bayi yang ada di dalam rahim. Ada yang tahu? Tapi kan kamu udah tahu, Pak, ada USG, ultrasonografi, begini-gini kan, pakai cairan seperti jelly lalu dipok-pok begini, kelihatan tuh jantung, detak jantungnya, lalu nanti kelihatan jenis kelaminnya, laki perempuan. Hebat sekarang. Kalau dulu enggak, kalau di sebelah kiri itu laki-laki, kalau di sebelah kanan perempuan, tengah-tengah bencong gitu. Kita tahu gitu. Dulu kan begitu mitos. Sekarang tapi kan itu tahu, katanya pancagadi. Ya, ketahuan manusia itu hanya sampai di situ. Tapi umurnya berapa, jodohnya siapa, tinggalnya nanti di mana, rezekinya seperti apa, nggak ada yang tahu. Maka ketika usia 4 bulan di dalam kandungan, menurut bahasa kalau orang Sunda bilang paraji, yang bilang bahasa Sunda nanti dipecat, boleh pakai bahasa Sunda, nanti dipecat. Kalau bahasa orang sini itu dukun beranak, 4 bulan. Kalau bahasa dokter 16 minggu atau 120 hari. Itu dalam kandungan. Itu sedang ditentukan oleh Allah dalam hadis itu 4 hal ya. Jodohnya, bahagia celakanya, lalu apalagi rezekinya, itu ditentukan. Maka para ulama berkaifiah. Usia 4 bulan 10 hari itu atau 120 hari atau 16 minggu itu disunahkan kepada orang tuanya berdoa supaya anaknya itu ada di dalam keselamatan, kesehatan. 4 bulan 10 hari atau 120 hari. Lalu dibahasakan hajatan 4 bulan. Itu dari situ sejarahnya itu. Padahal hadisnya sahih. Cuman kalau di kita kan ngaji itu ada nama. Kalau di Indonesia itu setiap ngaji pasti ada. Ini malam Jumat disebut malam Jumat. Kalau Rajab, kalau Maulud, kan gitu. Kalau Yasin, kalau 4 bulan, ada apa? Pengajian 4 bulanan. Isinya apa?
Ya ngaji isinya. Isinya ngaji, cuma di kita itu ada nama. Apa arti sebuah nama, kan gitu bahasanya. Surat Al-Baqarah itu namanya apa, Pak? Artinya apa Al-Baqarah? Sapi betina. Berapa surat? Berapa ayat? 286 ayat. Apa semuanya ngomong sapi? Tidak. Yang ngomong sapi itu cuma 16 ayat. Tidak ngomong sapi melulu. Namanya Al-Baqarah, tapi tidak ngomong sapi melulu. Nah, jadi ada ini kan kaifiah para ulama. Yang Bapak senang silakan, enggak juga ya nggak apa-apa. Asal jangan bilang orang neraka. Nggak boleh, karena neraka itu bukan hak kita. Oh itu neraka tuh bid'ah. Itu nggak boleh menjustifikasi orang itu tidak seperti itu. Hilafiyah itu ada. Mungkin ada hajat 9, ada hajat berapa? 7 bulan. Ada nggak ayat Qurannya? Ada nggak? Kalau hajat 4 bulan ayat Qurannya apa, Bu? Ada? Jarang baca Quran. Ada nggak, Bu? Ada surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 17. Kan itu di sini. Al-Mu'minun 12 sampai 17 secara eksplisit ada. 7 bulan ada nggak? Ada. Falamma aqalat da'allaha rabbahuma. Ketika hamil tua, aqalat itu hamil tua, maka berdoa dua orang tua itu kepada Allah. Jadi ketika hamil tua itu berapa bulan usianya? Yang disebut 7 bulan ke atas disebut tua. Kan 7 bulan tua, 8 bulan udah 9 bulan tua, 10 bulan lebih 10 hari bagian bapaknya. Nah, disunahkan kedua orang tua itu berdoa. Yang disunahkan berdoa itu kedua orang tua. Lalu para ulama membuat kaifiah. Kalau berdoa cuma berdua kayaknya gak enak, gak betul. Panggillah tetangga, kalau belum doain supaya anaknya jadi anak yang soleh. Jangan salah lagi nanti. Baca surat Yusuf biar ganteng kayak Yusuf, surat Maryam biar cantik kayak Maryam. Itu menurut saya kurang pas, bukan salah. Jangan kan kayak Yusuf, kayak tetangga aja udah curiga ya. Coba anak kita begitu proses lahir kayak tetangga, curiga enggak? Apalagi kayak Nabi Yusuf. Bapaknya kayak berenung, ibunya kayak berenung, begitu anaknya lahir kayak Nabi Yusuf, kan curiga. Kamu berapa kali selingkuh dengan artis yang cantik, misalnya yang Sahrukan misalnya. Kalau bapaknya kayak berenung, ibunya kayak berenung, ya anaknya nggak jauh dari sini. Kan kata orang Sunda, mau tren manutren anak merak kunjungan uyama tara TS kalupur dan gitu. Kalau bapaknya ibunya begitu, ya sifat anaknya pasti begitu. Itu namanya apa? Gen dalam bahasa kedokteran begitu. Jadi, saya bilang gini, hari ini orang itu, makanya ada himbauan. Katanya di kaifiah orang-orang Nahdiyin itu kan jarang menyampaikan ayat. Kenapa itu? Oh, ada dalam kitabnya. Itu bahasanya gitu. Dalam kitabnya karena ini. Makanya dia bilang, ini orang-orang Nahdiyin, orang itu harus belajar dalil. Kalau ditanya, fardu wudu ada berapa? 6. Kata siapa? Kata ulama tuh dalam kitabnya. Jangan menyebutkan tuh dalam surat Al-Maidah tuh ayat 3 misalnya, ayat 5. Hanya belajar dalil. Orang sekarang itu katanya mampu menghafal dalil, tapi mafhumnya
tidak mampu, tidak paham untuk memaknai dalil itu. Makanya kalau dilihat ada nggak ya, kalau harus letter barang siapa yang hamil 4 bulan hendaklah hajatan 4 bulan, ya itu mah tuh anak SD yang begitu. Saya pernah ditanya, ada nggak dalilnya belajar sudah tua? Dalilnya, barang siapa yang sudah tua hendaklah belajar, ya nggak ada. Dalilnya mana ya? Istri Rasulullah itu ketika Rasulullah itu menjadi Nabi dan Rasul usianya 40 tahun Rasulullah. Berarti istri Rasulullah kan beda 15 tahun. Usianya berapa tahun? 50, 60 tahun. Dari situ Khadijah baru belajar Islam. 55 ya. 55 tahun. Jadi kalau kita dilihat ada enggak ya? Ada aja, karena memang tidak setiap tidak semata-mata ulama melakukan hal tersebut. Nabi tidak pernah melakukan. Siapa tahu sahabat tidak tahu Nabi melakukan. Contoh begini, Qobliyah Maghrib, hukumnya apa bang? Sunat, wajib, makruh, haram. Sunat apa? Khotib. Nabi pernah melakukan kan? Pernah. Nabi tidak melakukan di masjid, maka disebut sunnah takririyah. Nabi belum datang, sahabat sholat, disuruh tidak, melarang pun tidak. Artinya apa? Boleh. Namanya sunnah apa? Sunnah takririyah. Oh, Nabi nggak pernah melakukan, ngapain? Siapa tahu Nabi di rumah, karena rumah Nabi itu dengan istri kayak begini. Bapak kalau yang sudah pernah ke sana, lihat antara mimbar Pak Imarat dengan Raudhah, berapa langkah itu? Jadi mungkin Rasulullah sholatnya itu di rumah, karena ada hadis yang mengatakan seutama-utamanya sholat sunnah itu di rumah. Boleh jadi Rasulullah qobliyah masjidnya di rumah, makanya lama masuk ke masjid. Sahabat nunggu sholat, Nabi ngelihat, melarang tidak, nyuruh tidak. Namanya hadis takririyah. Kunut subuh misalkan, Nabi pernah melakukan enggak? Ya pernah, walaupun cuma 1 bulan. Kalau Nabi pernah melakukan, namanya apa? Ya sunnah. Kan gitu bahasanya, Pak. Nah sekarang begini, Nabi puasa Senin Kemis. Apa setiap hari itu sholat subuh hidup puasa Senin Kemis? Enggak. Tapi Senin Kemis itu dianggap sebagai sunnah Nabi, walaupun Nabi tidak setiap Senin, tidak setiap Kamis. Ya walaupun cuma 1 kali dilakukan oleh Nabi, itu namanya adalah sunnah. Bahkan ada yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi, tapi jadi cita-cita Nabi. Ada ulama mengatakan itu sunnah. Namanya sunnah hamdiyah. Pernah dengar Pak? Ya pernah lah, barusan tidak budak. Pernah kapan barusan? Sunnah hamdiyah, sunnah cita-cita. Contohnya apa? Puasa pada tanggal 9 Muharram. Rasulullah kan sholat puasa pada tanggal 10, jadi sunnah fi'liyah. Lalu sahabat tanya, ya Rasulullah, bukankah orang-orang non-muslim juga pada tanggal 10 Muharram itu sholat kayak puasa? Orang Yahudi pada puasa tanggal 10 Muharram. Kata Rasulullah, ya sudah, kalau usia saya nyampe kepada tahun depan, maka saya akan puasa pada tanggal 9. Tapi Rasulullah keburu meninggal, berarti Rasulullah belum pernah melakukan. Maka ada ulama yang mengatakan itu namanya sunnah hamdiyah. Nah, ada lagi sunnah wasfiyah. Apa sunnah wasfiyah? Sunnah yang melekat pada diri Rasulullah. Rasulullah berjenggot,
Itu sunnah wasfiyah, rambutnya sebahu wasfiyah. Jadi kalau memang nggak punya jenggot jangan paksain diri, tempel-tempel gitu biar sunnah, jangan. Satu karakter yang berusaha gitu. Karena sunnah wasfiyah yang melekat kepada diri Rasulullah sebagai alam basyariyah. Sampai ada istilah Pajero, PJM. Tahu Pajero? Pasukan jenggot rontok. Ada jenggot Jawa ngomong anti. Ada lagi Pajero, pasukan jenggot rontok. PJM, pasukan jenggot melambai. Satu biji beli. Namanya pasukan jenggot melambai. Sampai ramai gitu, jenggot aja diramein. Yang punya jenggot silakan atur. Yang punya jenggot sampai kemana-mana, tidak bagus juga. Kan Rasulullah itu mencintai apa namanya? Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu cantik, indah, mencintai keindahan. Punya jenggot gak diurus sampai kemana-mana gitu. Giliran minum apa? Cendol marah-marah. Gimana sih tukang cendol itu cuma airnya doang, bagaimana di sini semua cendol. Itu salah sendiri, kenapa nggak diurus jenggot? Yang minum jenggot ya. Begitu begini, kesini semuanya yang diminum cuma airnya doang. Kasihan betul, kasihan jenggot saya. Iya, ya apa-apa bagus gitu kan. Nggak jadi masalah. Tapi kalau jenggot itu dijadikan ukuran, salah juga karena banyak orang Kristen yang berjenggot. Si Bangus itu, grup Samson itu kan orang Kristen tapi jenggotnya banyak. Jadi jangan dijadikan ukuran yang jenggotnya bagus pasti Islam. Tidak, karena a'rad basyariyah itu kemanusiaan. Ya karena sifat manusia beda-beda kan. Nah, di hadis ini menunjukkan bahwa kita harus tetap bersabar. Ya, harus tetap bersabar dan dibolehkan sekedar untuk bersedih ketika ada yang meninggal lalu meneteskan air mata itu sah-sah saja sebagai manusia. Yang tidak boleh itu meraung-raung menyesali atau meratapi orang yang meninggal, itu tidak boleh. Lalu hadis yang ke-31 panjang sekali, 1-2 halaman kalau dibaca ya sampai subuh. Intinya aja. Wa an Suhaib radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kana malikun fi man kana qablakum. Kata Rasulullah, dulu ada seorang raja. Karena malikun bima kana qablakum, dulu sebelum kalian, kata Rasul, ada seorang raja. Wa kana lahu sahirun, lalu raja itu punya seorang ahli sihir. Nah, lalu si raja itu punya sahir, ahli sihir. Falamma kaburo qala lil maliki, ketika ahli sihir itu sudah tua, ngomong ke rajanya, ini qad kabirtu bab'at ilayya ulama mu'allimhu as-sihra. Kalau bahasa kita paduka, mama saya ini kan sudah tua, ya mungkin besok kapan saya mati, jadi harus ada pengganti saya. Tolong carikan seorang anak muda yang cerdas, berbakat, mau saya didik menjadi ahli sihir, supaya nanti bisa ada yang meneruskan menjaga tuan raja. Itu bahasa warakasnya kira-kira seperti itu. Ya, singkat cerita, faba'atha ilaihi gulaman. Lalu seorang raja itu mengutus salah satu anak muda yang berbakat untuk dididik menjadi ahli sihir. Ketika si anak muda itu mau pergi ke tempat ahli sihir, di jalan mendengar ceramah seorang ulama. Kalau di zaman Bani Israel namanya rahib. Rahib itu kalau bahasa kita ya pendeta. Mendengar ceramah tentang, ya bahasa kita mungkin tauhid dan itu. Nah, karena mendengar ceramah lama, dia takjub, tertarik dengan apa yang disampaikan oleh ulama itu, maka dia terlambat ke tempat tukang sihir. Begitu nyampe ke tempat tukang sihir, diomelin, digebukin sama tukang sihir karena terlambat.
dia ngadu, mohon maaf Pak Kiai, berbahasa kita, saya itu kalau mau belajar sama Pak Kiai nanti terlambat di situ. Nah, nanti kalau terlambat ke tukang sihir saya diomelin. Kalau kembali dari tukang sihir belajar lagi diomelin sama ibu saya. Gimana ya? Akhirnya kata si tukang si rohim itu, si ibu bilang begini aja, kasih solusi. Kalau kamu terlambat ke tukang sihir, bilang saya melayani ibu saya dulu. Nanti kalau kamu terlambat pulang ke rumah diomelin sama ibu kamu, bilang saya melayani tukang sihir dulu. Oke, sip, deal. Udah begitu, berbulan-bulan begitu. Lalu suatu saat dia bertemu dengan salah satu binatang buas, di mana binatang buas itu seringkali memaksa manusia. Akhirnya si pemuda itu ingin uji, coba kan saya belajar sihir, belajar ilmu dari kiai itu, dari rahim. Kata pemuda, mana yang bagus, ilmu kiai apa ilmu sihir? Begitu dilawan itu ternyata ilmu sihir itu nggak ada apa-apanya. Begitu pakai ilmu kiai, insya Allah mujarab dan binatang buas itu mati. Nah, berarti yang bagus siapa? Para ulama kan gitu bahas. Belajar itu para ulama. Tiba-tiba suatu saat ada seorang penduduk raja itu atau saudaranya itu buta, minta diobatin. Hanya diobatin sama anak muda itu. Begitu diobatin sembuh. Begitu ditanya, dari mana kamu kok bisa sembuh buta kamu? Dijawab oleh si buta tadi, saya disembuhkan oleh anak muda yang biasa belajar sendiri. Dipanggil anak muda, diinterogasi, kalau diinterogasi oleh raja, kamu pakai ilmu apa bisa menyembuhkan orang yang buta? Akhirnya karena sudah punya komitmen awalnya, kamu tidak boleh belajar di kiai. Lama-kelamaan karena dipaksa, betuslah kata dia, saya belajar di rohim atau kiai bahasa. Dipanggillah kiainya, dibunuh untuk kiai. Karena kiai disuruh mengatakan bahwa rajanya itu sebagai Tuhan, dia tidak mau, akhirnya dibunuh si kiai ini. Lalu si anak muda itu dipanggil lagi, diintegrasi lagi, disuruh untuk balik kepada agama raja yang harus mengakui bahwa raja sebagai Tuhannya. Akhirnya si anak muda itu mau dibunuh dengan dibawa ke gunung, lalu ditaruh di atas gunung, kemudian mungkin mau dibakar atau apa, tapi si anak muda itu malah berdoa, Allahumma filihim bima syi'ta. Walhasil apa? Semua yang membunuh mereka, yang membunuh kiai, membunuh anak muda itu mati semuanya. Jadi kalau bahasa kita mungkin senjata makan Tuhan. Niat ingin membunuh anak muda, malah yang terbunuh semua para tentara. Akhirnya kata si rajanya, udah kalau begitu bawa ke tengah laut. Bikinlah kapal yang besar, bawa ke tengah laut. Tujuannya apa? Mau dimasukkan dicemplungkan ke laut. Apa yang terjadi? Yang mati malah tentaranya, kapalnya habis semua. Yang hidup cuma anak muda. Balik lagi ke rajanya. Kata rajanya, mana tentara saya? Pada mati semua. Akhirnya si raja di situ marah, dibunuhlah oleh raja. Kata raja, tapi nggak mati-mati, nggak pompan semua, nggak pompan senjata. Mau M16 kan, mau 16 M, apa bedanya kan 16 dengan 16? Jadi kalau Indonesia itu kalau tentara, kalau mau perang itu bawa M16, tapi balik perang bawa 16 M. Pimpinannya pasti.
apa nggak mempan. Lalu kata si anak muda itu, begini Tuan Raja, kalau kamu ingin membunuh saya, baca Bismillah. Dibaca begini, Bismillahirrahmanirrahim. Pasti saya mati. Kalau tidak begitu saya nggak bakalan mati. Kalau kamu ingin bunuh saya, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah, Tuhan anak muda ini. Nah, karena disarankan begitu oleh si anak muda, dia raja ngikutin. Secara tidak langsung dia mengikrarkan tauhid, beriman. Begitu di panahnya begini, Bismillahirrahmanirrahim, masuk ke dadanya, langsung si anak muda itu meninggal. Si anak muda itu meninggal. Akhirnya setelah anak muda meninggal itu, maka semua orang itu beriman kepada Tuhannya anak muda, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raja semakin marah, semua dibunuh yang ada. Tinggal satu perempuan yang membawa anak-anak. Nah, perempuan yang membawa anak-anak itu disuruh mengaku bahwa raja itu sebagai Tuhannya. Pas mau mengucapkan, anak itu mengatakan, ya ummah isbiri fa innaka alal haq. Kalau bahasa itu mana? Jangan ikut. Mau saya ikut kata raja, bersabarlah, matilah. Kamu ada di jalan hak. Ada di jalan hak. Jadi hadis riwayat Imam Muslim. Nah, dalam hadis ini menjelaskan bahwa dalam hidup ini kita harus bersabar. Orang yang masuk Islam mengatakan 2 kalimat syahadat itu bukan hal yang gampang. Masuk surga itu tidak gratis. Coba lihat dalam surah apa itu? Apa hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin. Apakah kamu mengira akan Allah masukkan kalian ke dalam surga Allah dengan cuma-cuma? Tapi Allah belum tahu siapa di antara kamu yang paling berjihad, siapa yang paling sabar. Coba lihat para sahabat. Khadijah Al-Kubra, salah satu perempuan yang diadvis oleh Rasulullah dari 4 perempuan yang kredibilitasnya sudah yakin menjadi ahli surga. Semua hartanya habis. Sampai di akhir hayatnya itu baju Khadijah itu 9 tambal kabel, bolong-bolong ditambal. Sampai yang terakhir itu tidak ada kain lagi untuk nambal. Ditambal pakai apa? Pakai daun kurma. Ya, Khadijah Rasulullah itu miskin untuk diri sendiri, tapi kaya untuk orang lain. Kalau kita sebaliknya, kaya untuk diri sendiri, tapi miskin untuk orang lain. Coba ada tetangga datang ke rumah, "Mama, Pak, saya mau pinjam." "Aduh, saya nggak punya duit." Padahal rekening nggak kebaca, saking banyak investasi di mana-mana, di saku masih ada, TV, motor masih ada, tapi bilangnya saya nggak punya apa-apa, punya duit. Miskin untuk orang lain, kaya untuk diri sendiri, gitu sebenarnya. Rasulullah juga begitu. Abu Bakar semua hartanya habis, didermakan untuk Islam. Sampai Rasulullah mengatakan, "Wahai Abu Bakar, kalau semua diberikan untuk Islam, untuk kamu mana?" Gimana kata Abu Bakar? "Cukup Allah dan Rasulnya bagi saya." Umar mati terbunuh, masuk surga. Utsman mati terbunuh, Ali mati terbunuh, sahabat-sahabat mati terbunuh. Datang jamaah ulama, begitu masuk surga, kamu apa? Saya dengar ngaji aja sambil nyender. Orang yang mati terbunuh dia sambil nyender dengan jadi apa namanya? Nggak gampang masuk surga itu. Ada pernyataan dari salah satu orang DTI di Garut, namanya
masih ada pimpinan kasus. Dia dimasukin ke dalam itu temenan dengan kakek saya dari istri. Itu kakek saya itu 40 hari tidak pernah menemukan makanan di gunung itu. Sampai udah lemes, kata dia, kayaknya saya mati. Alhamdulillah mati saya. Dengar suara produk. Begitu lihat ada orang yang lagi nebak pohon kelapa. Pohon kelapa itu kan ujungnya ada apa namanya? Di ujungnya itu kan kalau bahasa kita dibikin kayak rebung, kan bisa dimakan. Sehat lagi, baru tinggal beberapa. Aceh Kurnia, namanya Aceh Kurnia di Lewes. Itu dimasukin ke sumur 40 hari Pak di dalam sumur, nggak mati. Begitu keluar, ya Allah ternyata mati syahid itu susah. Udah 40 hari dalam sumur nggak mungkin mati, coba bayangkan. Ternyata mati syahid itu susah, luar biasa gitu kan. Kalau kita pergi ibadah sedikit aja udah takutnya luar biasa. Kalau kita kan begitu, karena iman kita cekak. Baru di takut-takutin nggak dapat sembako aja, kalau nggak vaksin nggak dapat sembako. Saya perlu dapat vaksin tahu. Karena kita cekak, iman kita itu iman cekak gitu ya, belum teruji. Padahal apa namanya, Quran mengatakan itu walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin. Allah belum tahu menguji kamu siapa di antara kamu yang paling berjihad, siapa yang paling sabar. Nah, sabar itu kan salah satu kriteria dari ciri orang ahli surga. Sabar itu artinya menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu di saat kita mampu untuk melakukan, yang sabar. Bapak diomelin sama bos, dia sama sabar, bukan sabar, itu nanti orang bos yang ngomong gitu kan, lawan dikit lagi dipecat. Menahan diri ketika kita mampu. Saya jadi bos misalkan, lalu mestinya anak buah itu salah, wajar kalau saya ngomel, tapi saya bisa menahan diri. Nah itu orang yang sabar. Bapak bos di perusahaan, tiba-tiba satpam bapak ngomel, bapak diam sabar. Nah itu kalau satpam diomelin bosnya bukan sabar, itu memang sudah posisinya seperti itu. Sabar. Nah, jadi memang innallaha ma'as-sabirin, Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Sabar itu tadi menahan diri untuk melakukan sesuatu di saat kita mampu. Duit banyak, fasilitas ada, ya, kesempatan juga ada, tapi kita tidak melakukan hal-hal yang negatif dengan duit yang ada. Namanya sabar, menahan diri. Biasanya laki-laki kalau udah jabatan tinggi, duit banyak, popularitas ada, pasti ujung-ujungnya bayang tua, pasti itu. Iya, pasti bayang tua. Cuma ya caranya dua, satu dengan cara yang halal, yang kedua dengan cara yang tidak halal. Tapi kan jangan orang yang halal nikah lagi. Gitu. Pasti itu udah pasti naluri laki-laki itu memang begitu. Duit banyak, jabatan tinggi, popularitas ada, pasti. Kawin maning dong. Ya, kawin maning. Halo, masih itu kawin maning. Itu apa namanya? Sabar di situ ya, itu yang bagus. Makanya di dalam surat Al-Imran ya, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Jadi orang yang ahli surga itu orang yang menafkahkan hartanya fis-sarra'i wad-dharra, baik dalam kondisi sempit maupun dalam kondisi
sempit begini. Contoh, ini hanya sekedar apresiasi contoh. Bapak hari ini punya duit cuma 10.000, dikasihlah ke istri, Mak, kepala nggak punya duit nih, cukupin ya 10.000 hari ini. Cukup apa? Ya kata udah cukupin aja udah. Kasih duit 10.000, begitu mau keluar rumah, pintu kita diketok orang, tok, assalamualaikum. Mohon maaf Pak, istri saya lagi sakit, mau pinjam duit, mau ke istri, mana tadi yang 10.000 bagi dua, pegang 5.000 buat ke tetangga. Padahal kita juga 10.000 nggak cukup kemana-mana, tapi masih bisa memberikan ke orang lain. Namanya apa? Wadharra. Jangan kan yang gitu Pak. Jangan. Walkadzimina al-ghaidz, orang yang mampu menahan hawa nafsu. Makanya dalam hadis Rasulullah ada disebutkan, laisa syadid bisyur'ah, innama syadid alladzi yamliku nafsahu indal ghadabi. Bukan orang yang gagah berani, orang yang jago tahap, jago buka-bukaan terowongan ini biasa. Innama syadid alladzi yamliku nafsahu indal ghadabi. Orang yang gagah berani itu orang yang mampu menahan hawa nafsu ketika dia marah. Makanya dalam Islam apa Pak? Kalau kita marah berdiri, harusnya duduk. Kalau duduk masih marah, tidur. Kita kebalik, lagi duduk marah berdiri. Makanya nggak peluk orang kan? Boleh, makanya butuh sholat. Nah, mudah-mudahan manfaatnya ini saja mungkin yang bisa disampaikan karena sudah waktu. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta